Apa pentingnya kita memiliki alur kerja seperti ini? Nah, pentingnya adalah bahwa kita akan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tektona dimanapun Anda berada di seluruh tanah air dari Aceh sampai Papua. Jumpa lagi dalam channel kita dari Tektona yang membahas dunia konveksi agar usaha konveksi di tanah air semakin maju dan berkembang, tentunya semakin memberikan kemanfaatan kepada sesama. Sahabat semuanya, pada video sebelumnya ada subscriber kita yang bertanya tentang bagaimana alur pekerjaan di konveksi. Sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alur kerja di konveksi yang sifatnya by order. Bagaimana alurnya? Saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia di channel ini sampai akhir nanti. Sahabat, saya akan menjelaskan alur kerja yang ada di konveksi by order. Alur kerja di konveksi by order ya. Konveksi. Oke. Nah, konveksi by order adalah konveksi yang mengerjakan sesuai pesanan atau custom. Awalnya dari mana? Awalnya tentu dari pemesan atau konsumen. Ini sumber dari pekerjaan kita. Sahabat semuanya, di konveksi kami, yaitu konveksi Tektona, dari konsumen itu diterima oleh bagian pemesanan atau bagian pemasaran. Seperti itu sahabat semuanya. Nah, pemasaran. Nah, bagian pemasaran ini adalah yang mendata semua keinginan dari konsumen. Tentang warna baju, desain, kemudian juga logo-logo, dan lain-lainnya. Nah, dari pemasaran ini dialihkan ke bagian desain. Ini desain. Desain itu adalah yang menggambarkan visual dari pesanan tersebut. Posisinya, logonya di mana, letaknya di mana, kemudian juga jenis dan modelnya. Nah, setelah jadi dari desain itu dikembalikan ke bagian pemasaran. Untuk apa? Untuk di-ACC-kan, disetujui oleh calon konsumen kita. Sesudah ACC, maka dari pemasaran ini meneruskan ke bagian selanjutnya, yaitu bagian gudang. Bagian gudang ini, sahabat semuanya, adalah bagian yang menyiapkan perlengkapan untuk pemesanan tadi. Bagian penempatan. Nah, di bagian gudang ini tentunya terdapat bagian pembelian, bagian belanja, kemudian juga ada bagian administrasinya, kemudian juga ada bagian merapih-rapihkannya, bagian pembantu ya, bagian asistennya. Nah, ini bagian gudang. Jadi yang mengatur pembelanjaan, berapa banyaknya, berapa biayanya, di toko mana, bahannya jenis apa, ini adalah di bagian gudang. Yang tentunya uangnya dari mana? Dari bagian keuangan. Nah, dari bagian gudang ini, nanti kami dilarikan ke bagian yang namanya adalah bagian persiapan. Persiapan. Apa itu bagian persiapan? Bagian persiapan adalah bagian yang menyiapkan untuk dikerjakan. Bagian persiapan ini terdiri dari bagian cutting, yang memotong kain, yang memotong bahan, itu bagian cutting. Kemudian juga dari bagian cutting ada yang namanya helper atau pembantu ya. Bagian ke helper. Helper itu maksudnya apa? Adalah menyiapkan dari cutting itu dipisah-pisah. Ini yang menyiapkan. Nah, kemudian juga dari sesudah disiapkan, dipisah-pisahkan bagian-bagiannya itu, maka bagian tersebut masih di dalam lingkup dari persiapan, yaitu dialihkan ke bagian sablon atau bordir. Nah, ini ada untuk menggambarinya. Bisa di sablon atau di bordir. Nah, bagian bordir itu seperti menulis
Logo instansi mana? Namanya siapa? Di kanan bendera, di kiri bagian logo apa? Nah, itu adalah adanya di bagian persiapan. Kemudian juga sesudah bagian persiapan, dibordir, dilengkapi lagi oleh helper, dibagi-bagi, diikat-ikatkan, maka lari ke bagian produksi. Nah, bagian produksi itu adalah bagian yang membuat atau menjadikan pakaian tersebut. Nah, di bagian produksi itu ada beberapa elemen, sahabat semuanya. Ada bagian jahit, ada bagian obras, ada overdeck juga. Nah, sesudah beres semua lalu dipasang kancing seperti itu. Nah, ini ada yang namanya lubang dan pasang kancing. Nah, sesudah lengkap itu yang bagian-bagiannya menggunakan mesin, kami disebutnya bagian produksi karena bagian mengerjakan, menyelesaikan, menjadikan, menggabung-gabungkan baju. Nah, dari sini maka lari ke bagian yang berikutnya, bagian terakhir, yaitu bagian kalau di kami disebutnya finishing. Finishing itu menyelesaikan. Nah, bagian finishing itu apa saja? Bagian finishing itu namanya juga menyelesaikan. Ada bagian quality control yang biasa disebut ada QC, membuang-buang benang, kemudian juga melihat bagian-bagian yang cacat seperti itu di QC. Nah, sesudah beres dari situ, maka di sini juga ada yang namanya bagian steam. Disetrika, sahabat semuanya. Agar apa? Agar bagus kualitasnya, agar lebih top. Seperti itu, agar lebih rapi. Nah, dari bagian sini kemudian juga sesudah disetim ada yang terakhir yaitu packing. Nah, sesudah semuanya selesai, packing, dicek jumlahnya, size-nya, kemudian juga lengkap, dipacking, dikarut, dikarung. Nah, setelah itu baru dari finishing dikembalikan ke bagian pemasaran. Untuk apa? Untuk selanjutnya dikomunikasikan lagi dengan konsumen untuk bisa dikirim. Nah, dari situ maka sudah selesai alurnya pemasaran. Lalu siapa yang mengirimkannya? Nanti pemasaran berkoordinasi dengan bagian pengiriman. Ada lagi bagian yang lain. Karena itu di luar produksi. Nah, ini untuk alur kerja produksinya seperti ini, sahabat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Lalu, apa pentingnya kita memiliki alur kerja seperti ini? Nah, pentingnya adalah bahwa kita akan bisa mengecek dari mana misalnya jika ada kendala di bagian apa apabila si pesanan itu misalnya mandek, keterlambatan, apakah di bagian pengadaannya lambat, maka kita evaluasi. Kemudian juga apakah kualitasnya itu sesuai dengan keinginan konsumen. Apabila terjadi trouble dan terjadi komplain, maka ini dicek di bagian finishing. Ini bagian-bagian ini penting banget untuk kita bisa mengevaluasi kemudian meningkatkan konveksi kita. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like, komen, juga share kepada sahabat sesama konveksi atau orang yang ingin belajar konveksi agar lebih bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Juga untuk sahabat yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan, silahkan tulis di komentar di bawah. Untuk apa? Untuk meningkatkan dunia konveksi kita. Terima kasih, saya Deden Tektona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.